Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, juga anak-anakku semuanya, selamat pagi, berkah dalam. Sehat-sehat semuanya. Bapak Ibu yang ada di rumah, sehat semuanya ya. Gak bisa jawab ya karena di rumah ya. Tapi saya berharap sungguh Anda semua dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak coba yang mau komuni pertama, angkat tangan tinggi-tinggi ke angkasa. Yang mau komuni pertama, angkat tangan tinggi-tinggi. Romo barang katut. Ya, yakin mau menerima komuni hari ini? Yakin? Yakin tidak? Yakin tidak? Jawab, 1, 2, 3. Kurang keras, 1, 2, 3. Nah, begitu ya. Nah, anak-anak, pada bagian awal Romo ingin bercerita. Siapa pernah melihat fase dari kupu-kupu? Ada yang pernah melihat belum? Atau mengamati? Atau dapat tugas di sekolah mengamati kupu-kupu? Tahu ya kupu-kupu yang terbang itu? Nah, kupu-kupu itu sebelum menjadi kupu-kupu itu bentuknya apa? Kepompong. Sebelum kepompong, ulat, bukan ular ya, ulat. Sebelum ulat apa? Endok. Itu ada yang Romo dengar ada yang bilang telur, tapi dari jauh ya. Kupu bertelur, setelah telur itu menetas menjadi ulat, ya toh? Ulat makanannya apa? Daun-daunan ya. Daun-daunan, nggak doyan daging babi kalau ulat ya. Makan daun. Setelah itu kemudian tumbuh, akhirnya menjadi kepompong. Ketika menjadi kepompong, calon kupu-kupu itu akan tinggal dalam kepompong itu kurang lebih 7 sampai dengan 20 hari dan bertapa di situ, tidak makan, tidak minum, sampai akhirnya kepompong itu menjadi kupu-kupu. Nah, mungkin kalian pernah mendengar ada seorang anak itu yang ingin melihat bagaimana perubahan dari kepompong menjadi kupu-kupu. Ia mencari kepompong di dedaunan pohonan, kemudian menemukan. Setelah itu dibawa pulang. Nah, kemudian diamati dari saat ke saat. Kemudian ia mulai melihat dalam kepompong itu ada lubang. Lalu ada sesuatu yang mulai bergerak-gerak, mulai amuk-amuk ya. Lalu ia kasihan, kasihan, ini kupunya ingin segera keluar, tetapi kesulitan karena ada apanya? Ada kulitnya kepompong itu. Maka akhirnya karena kasihan, anak ini kemudian mengambil gunting. Tahu gunting ya? Tahu gunting ya? Nah, mengambil gunting. Lalu akhirnya lubang kecil dalam kepompong itu dimasuki ujung gunting. Lalu akhirnya dipotong, krik, 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 sampai akhirnya ada lubang besar. Lalu calon kupu-kupu itu akhirnya keluar, jelik. Nah, badannya gede, tetapi sayapnya kecil. Nah, anak ini berharap kupu-kupu ini akan segera bisa punya sayap besar, kemudian terbang ke angkasa. Ditunggu, ternyata tidak terjadi seperti yang dibayangkannya. Nah, anak-anak yang mungkin menerima pelajaran di sekolah, mungkin dengan jelas anak-anak menjawab, salahnya ada di mana? Salahnya adalah ketika anak itu mengambil gunting, kemudian memotong
kepompong itu. Maksudnya mempercepat proses supaya gendang cepat metu, gendang cepat gede, mibur-mibur golek pangan. Mungkin maksudnya seperti itu. Tetapi ternyata langkah itu salah. Langkah itu salah. Tuhan sudah menciptakan dinamika kupu-kupu sedemikian rupa dari fase ke fase. Mengapa harus jadi telur dulu, kemudian jadi ulat, menjadi kepompong. Kepompong sekian hari tidak makan, tidak minum. Lalu akhirnya ia harus berjuang sendiri, jejak kok pakai tangan ya, jejak pakai kaki. Lalu kemudian tangannya supaya bisa keluar, dan akhirnya proses itu memampukan si calon kupu-kupu itu, karena dia itu berjuang, jejak sana, jejak sini, keluarkan tenaga dengan perjuangan sungguh. Akhirnya dinamika tubuhnya, cairan yang ada pada tubuhnya itu mengalir ke sayap, sehingga dengan aneka perjuangan itu sayap kupu-kupu itu menjadi melebar. Nah, kalau tadi digunting, tidak jadi ngeden, tidak jadi berjuang, tidak jadi mengeluarkan tenaga, lalu akhirnya sayapnya itu tidak tumbuh. Nah, anak-anak, maka kesimpulannya adalah yang namanya berjuang itu dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Kupu-kupu apalagi adalah kita semua sebagai manusia. Nah, anak-anak yang terkasih, kita mendengarkan bacaan, khususnya dalam bacaan Injil itu digambarkan bagaimana para penggarap kebun anggur yang sebetulnya pada awal itu diberikan kepercayaan penuh oleh yang punya kebun untuk menggarap. Mereka sudah menggarap dengan berbagai panenan yang mereka alami, yang mereka nikmati. Tetapi ketika yang punya kebun anggur itu datang, mereka itu enggan untuk melepaskan. Mereka sudah enak, mapan, nyaman, tidak ingin melepaskan kebun anggur yang sudah menghidupi mereka. Lalu akhirnya semua utusan yang dikirim oleh yang punya kebun anggur itu mereka usir, mereka bunuh. Bahkan anak dari yang punya kebun anggur itu juga mereka bunuh, digambarkan demikian. Apa yang bisa kita temukan dari kisah itu anak-anak adalah keserakahan, pelit, tamak. Serakah, pelit, tamak itu tanda sebetulnya orang itu takut pada sebuah perjuangan. Dia sudah merasa mapan, enak, nyaman. Wah, ini kalau ini dilepas saya nggak berjuang, nanti saya harus repot lagi mengawali dari awal. Maka ingin kebun ini jadi milikku. Maka yang punya kebun anggur mengutus orang, usir supaya kebun ini menjadi milikku. Itu anaknya datang, bunuh saja dia supaya kebun itu menjadi milikku. Orang takut untuk kembali berjuang dalam hidupnya. Nah, anak-anak yang terkasih, saudari-saudara, khususnya anak-anakku 14 anak ini, kalian mulai hari ini akan menerima komuni yang pertama. Ingat ya, komuni yang pertama. Kalau ada komuni yang pertama, maka pasti ada komuni kedua, ketiga, keempat, sampai berapa kali? Berapa kali? Tak terhingga. Jangan sampai menjadi komuni pertama dan yang terakhir. Artinya tidak pernah ekaristi lagi, tidak pernah ke gereja lagi. Nanti kalau gereja sudah buka, kalian akan menerima komuni yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai kapan Tuhan menentukan komuni itu, terimalah terus dalam perayaan ekaristi. Maka harus rajin ekaristi. Nah, ibarat sekarang anak-anakku semua itu diberikan anugerah oleh Tuhan. Anugerah itu bukan main-main, bukan sekedar handphone, bukan sekedar uang, atau bukan sekedar pulsa, kuota, atau apapun. Tetapi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah tubuh Kristus sendiri.
tubuh Kristus sendiri. Artinya itu adalah Tuhan sendiri yang hadir dalam kehidupan anak-anak. Maka ibarat banyak kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, maka anak-anak semua dipanggil untuk terus berjuang. Berjuang itu perlu. Nah, kalau tidak mau berjuang nanti nasibnya seperti kupu-kupu yang tadi digunting tadi itu. Dia begitu mudahnya tidak mau berjuang, tidak mengalami berjuang, lalu akhirnya sayapnya kecil. Sayap kecil tidak bisa terbang. Nah, kalau ibarat kupu-kupu, kalian harus memiliki sayap yang lebar. Sayap lebar itu memampukan kalian untuk menjalankan banyak fungsi dalam hidup kalian ke depan. Dan itu butuh berjuang. Tidak ada orang yang pandai sesuatu itu jatuh dari langit, tetapi butuh belajar. Kita melihat ya, di sini ada banyak Kak Tris itu yang main organ. Jangan dikira begitu lahir mak ceprot Kak Tris sudah langsung bisa main organ. Enggak, Kak Tris itu juga belajar. Ya, lalu juga ada Mbak Vita, semua yang nyanyi itu semua juga belajar. Jadi semuanya itu belajar, butuh berjuang. Nah, anak-anakku dalam usia yang masih sangat belia, apa-apa yang Tuhan tanam dalam diri kalian masih sangat terbentang luas untuk ditumbuhkan, diperjuangkan, termasuk kepribadian. Nah, nanti kalau sudah dewasa, sudah tua apalagi, kepribadian sudah terbentuk, itu akan diubah menjadi sulit. Tetapi kalau kalian masih sangat terbentang, kalian ingin jadi orang macam apa, ingin menjadi orang yang pandai apa, ingin menjadi pribadi yang seperti apa, macam-macam hal masih sangat terbentang untuk kalian lakukan. Maka anak-anak yang terkasih, anugerah Tuhan hari ini gunakan sebagai semangat hidup. Kalian menerima komuni pertama pada masa pandemi. Ini menjadi pengingat yang sangat kuat ya. Di antara sekian ini, dulu kita tidak mengalami masa komuni yang dalam masa yang seperti ini ya. Maka ini jadikan sebagai kekuatan terus. Nanti kalau kalian dewasa dalam perjuangan-perjuangan, jadikan ini sebagai saat untuk bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan dalam kondisi yang serba terbatas, dalam kondisi yang serba tidak ideal, tetapi memberikan anugerah kepada kalian untuk tetap dirangkul dan dekat dengan Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih, dalam segala dinamika yang ada pada kita, mari terus kita gunakan anugerah-anugerah Tuhan dengan maksimal dalam segala perjuangan hidup yang kita lakukan. Kita doakan anak-anak kita ini agar sungguh mereka mengalami pertumbuhan yang maksimal dalam kehidupan mereka.